Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Elsa dan juga Akmal yang akan menjelaskan mengenai isi produk halal kategori barang. Nah, yang pertama, halal itu adalah produk yang layak untuk dikonsumsi, baik barang maupun juga makanan. Nah, masyarakat Muslim itu harus diberi label kehalalannya dalam kemasan yang sudah dia cetak. Nah, industri halal ini telah menjadi tren yang terkini. Nah, bukti yang ada itu menunjukkan bahwa industri ini terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, sehingga jumlah populasi Muslim di seluruh dunia ini terus meningkat dan menciptakan permintaan pasar yang besar untuk produk yang dan layanan yang halal. Nah, sehingga ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinovasi dan juga menyediakan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim. Sehingga masyarakat Muslim semakin sadar akan pentingnya mengkonsumsi produk yang bersertifikat halal. Kepedulian ini melahirkan permintaan yang tinggi untuk produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar kehalalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep industri halal, di mana bahwa kita ketahui ya bahwa Al-Quran dan Hadis ini memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber hukum di dalam Islam. Nah, Al-Quran dan hadis ini dengan jelas menetapkan adanya ketentuan mengenai halal dan juga haram bagi umat Islam, termasuk dalam hal makanan, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya. Dalam ajaran Islam, ada produk yang diizinkan atau halal untuk dikonsumsi atau digunakan umat Islam, dan ada pula yang dilarang ataupun haram. Nah, Al-Quran dan hadis itu memberikan pedoman kepada umat Islam agar selalu memilih makanan dan menggunakan barang-barang yang telah disetujui sebagai halal. Namun, terkadang timbul kekhawatiran terkait kehalalan ataupun keharaman dari produk-produk kimia biologi, rekayasa genetik, serta inovasi teknologi lainnya. Nah, pertumbuhan dan juga potensi industri kehalalan di Indonesia, pemerintah itu memiliki peran yang signifikan dalam mendorong industri produk halal. Nah, dukungan ini diwujudkan melalui adanya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang biasa kita ketahui BPJPH. Nah, dengan adanya BPJPH ini, proses sertifikasi dan penjaminan kehalalan produk diatur secara lebih terstruktur dan juga transparan. Badan ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk yang dinyatakan halal telah melewati proses pengujian dan juga verifikasi yang ketat sesuai dengan standar Islam. Nah, selanjutnya inovasi mengenai produk halal akan disampaikan oleh Akmal kepadanya. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Elsa. Untuk inovasi produk halal di sini kami mengembangkan atau mengambil dua contoh. Bapak Akmal, mohon maaf suaranya kurang Cek, jelas. cek, apakah sudah jelas? Sudah jelas? Belum. Cek, cek, Ya, udah. sudah. Nah, di sini kami akan mengambil dua contoh untuk inovasi produk halal yang berupa barang. Yang pertama adalah dalam bidang fashion, yang kedua yaitu dalam kosmetik ya. Yang pertama mungkin dalam inovasi produk halal dalam bidang fashion, ini merupakan perluasan dari konsep desain dan produksi yang mempertimbangkan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Nah, beberapa inovasi yang terjadi dalam segi fashion halal ya. Yang pertama adalah pakaian syar'i atau pakaian modis yang masuk ke ranah busana syar'i. Nah, desain pakaian yang menutup aurat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ini melibatkan pengembangan desain yang lebih intinya tidak terlalu ketat gitu ya, lebih longgar, kemudian menutup aurat, menutupi tubuh secara tepat seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan bahan yang halal. Pemilihan bahan-bahan yang halal seperti kain katun, sutra, dan bahan-bahan sintetis yang sesuai dengan aturan kehalalan dalam Islam. Nah, produsen halal
produsen fashion halal juga berusaha menghindari bahan-bahan tertentu seperti contohnya adalah kulit babi atau bahan lain yang dianggap tidak halal. Seperti itu. Kemudian di inovasi tekstil, pengembangan tekstil dan yang inovatif dengan teknologi baru yang ramah lingkungan dan memenuhi standar kehalalan, misalnya tekstil yang dapat memberikan kesan modis namun tetap memungkinkan pemakaiannya berpakaian secara modis seperti itu. Nah, dalam inovasi tekstil tersebut kan tadi disebutkan yang ramah lingkungan, bukan hanya sebagai batasan halal saja tapi juga toyib. Di sini adalah kenapa disebut toyib, karena ramah lingkungan seperti itu. Kemudian ada yang pemasaran dan branding. Penggunaan strategi pemasaran yang mengedepankan nilai-nilai kehalalan dan model modis dalam merek fashion halal ini bisa termasuk penggunaan model yang mengenakan pakaian sesuai syariat. Kemudian kampanye yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dan label yang jelas mengenai kehalalan produk. Kemudian ada dalam aksesoris halal. Nah, inovasi tidak hanya terbatas pada pakaian, tetapi juga mencakup aksesoris seperti tas, sepatu, dan perhiasan yang diproduksi dengan mempertimbangkan kehalalan dan bahan dan desainnya. Seperti tas, contohnya kebanyakan tas menggunakan kulit sapi atau kulit domba. Sepatu juga sama. Contohnya ada yang memproduksinya di daerah Garut di Sukaregang seperti itu ya. Kemudian penggunaan teknologi produksi ramah lingkungan. Nah, produsen fashion halal berupaya untuk menggunakan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar. Ini sesuai dengan tadi halalan wa thayyiban, halal dan juga baik itu untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar kita. Kemudian pendidikan dan kesadaran konsumen. Nah, inovasi juga terjadi dalam pendidikan dan kesadaran konsumen tentang pentingnya fashion halal. Program-program edukasi atau kampanye yang mengedukasi konsumen mengenai nilai dan prinsip fashion halal dapat menjadi bagian penting dari inovasi dalam industri ini. Next, Bu Elsa. Nah, yang kedua adalah selain pakaian, kosmetik juga merupakan inovasi yang berorientasi pada kehalalan yang telah menjadi fokus utama bagi banyak perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, beberapa inovasi terkait kosmetik halal meliputi yang pertama bahan baku yang halal, penggunaan bahan baku yang terjamin kehalalannya. Perusahaan kosmetik mencari bahan-bahan alternatif yang memenuhi standar halal untuk menggantikan bahan non-halal yang mungkin digunakan dalam formulasi kosmetik seperti alkohol, lemak hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sertifikasi halal. Nah, tentunya untuk menciptakan sebuah produk tentunya ada yang harus ada sertifikasi halal. Mencari sertifikasi halal untuk produk kosmetik, perusahaan mengupayakan agar produk-produknya memperoleh sertifikasi halal dari badan sertifikasi yang diakui untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa barangnya tersebut itu sudah bisa dikatakan halal. Yang ketiga adalah teknologi produksi yang bersih dan halal. Penggunaan teknologi produksi yang memastikan produk kosmetik diproduksi dalam lingkungan yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Kemudian ada inovasi pemasaran. Nah, pemasaran produk kosmetik dengan menekankan kehalalan baik melalui label, kampanye, pemasaran maupun informasi yang transparan kepada konsumen mengenai kepatuhan produk tersebut mengenai kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip halal. Yang kelima adalah pengembangan produk inovatif. Pengembangan produk kosmetik yang tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga inovatif dalam formulasi, manfaat, dan kualitasnya. Misalnya kosmetik organik yang juga memenuhi kriteria halal atau produk dengan teknologi terbaru yang terbukti halal. Kemudian ada teknologi pengecekan keaslian produk. Nah, penggunaan teknologi seperti QR code atau sistem identifikasi lainnya untuk memungkinkan konsumen memverifikasi kehalalan produk secara langsung sebelum membeli. Seperti itu. Lanjut, Ibu Elva. Next, Bu Elva. Sudah Pak? Sudah. Baik, terima kasih. Mungkin dapat
dapat saya simpulkan bahwa inovasi dalam konteks kehalalan ini itu merujuk pada pengembangan penemuan ataupun penggunaan metode baru, teknologi, atau pendekatan yang memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, bahwa inovasi halal itu dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk makanan dan minuman. Ada farmasi, kosmetik, mode teknologi, dan lain sebagainya. Nah, inovasi halal ini memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin mengutamakan produk dan juga layanan yang memenuhi standar kehalalan Islam. Inovasi ini tidak hanya membuka peluang bisnis baru, tetapi juga memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih baik sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.